Halo semua, balik lagi bersama saya Troy Gibran Kora di Talk and Tales. Ngobrol-ngobrol bareng-bareng bersama narasumber-narasumber yang nanti akan kita wawancarai. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya, senantiasa ya. Ngomongin soal narasumber, kita belum tahu nih nanya-nanya apa. Dan penonton tahu nggak nih, kalau sekarang kita tuh hidup di era digital. Nah, kan banyak tuh konten-konten yang beredar di media sosial. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber yang akan membahas soal tentang konten-konten nih. Maka dari itu, tonton terus videonya ya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. 3 orang nih narasumbernya. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut ketiga narasumber kita. Dodi, Rizkun, dan Sandi. Tepuk tangan buat 3 narasumber kita. Halo Mas Roy. Halo semua. Mas, Halo mas-masnya, pada sehat gak nih? Apa kabar semuanya? sehat ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat baik, mas. Roy. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya, mungkin dari masnya, siapa masnya, dan nama kontennya apa nih? Nama saya Desuna Khairil dari channel Makan Pun. Oke. Kalau nama saya Dodi Wianto, nama channel YouTube-nya Dodi Wianto. Oke, jadi nama saya Sandi Haryadi dari TikTok It's Nisan. Oh, jadi beragam-ragam nih kayaknya Betul. kalau saya lihat ya. Ada yang makanan dari kontennya tadi, akunnya, ada yang juga dari TikTok juga ya. Ya, betul sekali. Nah, saya juga mau nanya juga nih dari mas-masnya juga, ini ranah-ranah kontennya kemana nih? Apa emang benar kalau misalnya dari nama akunnya itu tentang makanan, membahas makanan atau tidak? Mungkin bisa dijelasin mungkin dari Mas Rizkun, ranah kontennya kemana? Kalau aku sih jelas ya, sesuai dengan nama channel kita Iya. Makan Pun, dimana kita ini membahas tentang sesuatu yang paling rumah dilakukan oleh semua orang, yaitu makan. Jadi Oke. kita ini bukan cuma mengulik makanan, tapi juga mengulik dari sejarah suatu makanan itu. Oh, ada nilai value-nya. Iya. Oke, kalau dari Mas Dodi sendiri gimana? Kalau nih? channel YouTube saya itu membahas otomotif, Mas. Oh, otomotif. Oh iya, Oke. betul. Jadi otomotif gimana nih konsepnya? Membahas otomotif aja, kendaraan atau seperti apa? Ia membahas tentang kendaraan dan juga ya tentang kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Oh, tapi dominan kemana? Roda 4 atau Lebih dominan ke roda 4 sih. Oh, kendaraan roda 4, Betul. tapi mobil ya, ada Benar. semacamnya. Kalau Mas Sandi sendiri seperti apa nih ranah kontennya kemana? Kalau saya sendiri kan berasal dari hobi ya, yaitu main game kan. Iya. Nama gamenya itu PUBG. Jadi Oh, PUBG. Iya, saya tuh sebelumnya emang hobi banget kan main game PUBG ini. Oke. Nah, alur konten saya itu awal mulanya itu suka live streaming di TikTok. Oke. Terus suka di-give sama orang. Jadi Oke. lama-kelamaan saya juga bertransisi ke channel YouTube yang dari awalnya tuh dari TikTok. Jadi Iya. kalau namanya tuh kalau di PUBG itu gameplay. Jadi saya itu ngupload saya gimana cara main game, taktik, cara strategi gitu itu saya upload ke YouTube. Nah kalau di TikTok ini saya buat khusus live streaming aja. Oh, seperti itu. Nah, seperti itu penonton. Ranah konten-kontennya itu tadi kan kalau kita lihat dari 3 narasumber kita berbeda nih tentunya. Nah, kita bakal kulik nih satu-satu. Kalau misalnya kita tanya nih kepada para narasumbernya, dari Mas Kun dulu kali ya. Mas Kun ini kira-kira buat konten ini tuh dari kapan sih, Mas? Kalau aku sih justru sebelum COVID udah fokus di ranah makanan ya. Tapi paling membeludaknya justru di saat COVID itu, karena mungkin orang tuh jadi kangen gitu dengan makan-makan di luar atau makan mana, dan aku tuh bisa memenuhi keinginan mereka gitu dengan bukan cuma dengan video makan, tapi juga tentang mengulik-ngulik sejarah dari makanan tersebut gitu. Kalau dari Mas Dodi sendiri gimana nih? Oke, Mas Troy. Kalau saya sendiri mungkin kurang lebih sama kayak Mas Pun ini, cuman tapi kan saya lebih ke ranah otomotif ya. Iya. Jadi mulainya itu saya juga dari sebelum COVID, dari tahun 2019 kurang lebih. Oh. Jadi itu udah lama lah. Dan juga itu sempat dihack juga sih. Oh, sempat ada Benar, juga. sempat dihack itu tahun
2023 awal kalau nggak salah. 2023 awal. Iya. Oh, gitu. Habis itu bangun lagi, bangkit lagi, ya sampai sekarang ini di tahun 2020. Sampai sekarang berarti masih aktif. Masih ada, cuman ya udah jarang upload sih karena Tidak terlalu sering Iya, kayak dulu. benar. Oh, oke. Kalau tadi dari Mas Kun sama Mas Yuda, kalau dari Mas Andi sendiri bagaimana nih mulai konten itu dari kapan? Kalau saya sendiri itu Hmm? pas COVID ya. Pas Covid. Iya, jadi saya tuh waktu itu COVID itu banyak banget waktu luangnya. Hmm? Jadi saya kayak ngapain ya, ini gabut banget gitu. Jadi Iya. saya mulai untuk bikin konten di TikTok Iya. terlebih dahulu kan kayak video-video short gitu. Oke. Terus nyoba akhirnya kan ke unlock buat streaming di TikTok ya. Hmm. Nyoba itu gabut, akhirnya banyak yang nonton, banyak yang Iya. suka, banyak yang bang request bang gameplay ini, strategi ini. Nah saya Oh. transisi ke YouTube. Jadi Hmm. kalau mereka pengen ngeliat gameplay saya, terus juga cara main saya gimana, itu saya upload di YouTube. Jadi itu awal mulanya emang gabut aja sih pas COVID, buat ngisi waktu luang mas. Overall, kalau kita lihat jawaban dari para narasumber ini mulainya sebelum COVID dan di COVID ternyata itu lebih memudah untuk bisa menciptakan kreasi kayak konten-konten gitu ya di COVID justru ya. Karena Iya, kalau di Mas. COVID itu kan Benar. stay tune aja di rumah ya, nggak Iya. ngapa-ngapain. Jadi itu salah satu jadi potensi buat mungkin bisa mengembangkan hal itu menjadi profesi ya untuk Betul. menjadi konten kreator ya. Iya. Jadi karena adanya COVID, ada gap, nggak keluar, nggak kemana-mana. Ya kalau dulu kita masih sekolah mungkin ya, masih Iya, sekolah betul. ya. Terus Masih sekolah. terus kita juga nggak ngapa-ngapain, terus mau sibuk apa juga. Akhirnya kita menyempatkan diri buat konten jadinya ya. Iya. Dan itu buat kita benefit buat kita sendiri dan buat orang yang nonton terutama. Nah, oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi saya udah dengar, kalau dari Mas Kulnya tadi soal makanan, kalau dari Mas Doni ini soal otomotif ya. Betul. Terus ada tempat kendala juga dari konten yang kena hack. Kalau Mas Andi ini soal PUBG, yang mungkin kalian juga pasti yang nonton ini pernah nih main PUBG nih. Nah, saya pengen tanya nih, mungkin jawabannya bisa dari Mas Andi. Ada nggak sih tantangan dalam membuat sebuah konten di media sosial? Ada tantangan mungkin dari Mas Andi sendiri, mungkin bisa diceritakan kepada para penontonnya. Kalau jujur tantangan saya Hmm. awal mulanya itu di device. Oh, Ya di device-nya ini kan harus mumpuni ya, apalagi PUBG ini termasuk game berat ya. Iya. Jadi itu awal mulanya saya meniti karir saya ya sebagai content creator di TikTok dan YouTube itu pelan-pelan mas. Iya. Jadi sedikit demi sedikit. Awalnya saya tuh pakai HP Android pas-pasan. Nah, Waktu itu awal mulanya saya pakai Xiaomi 4X. oh, Terus makin berkembang. Terus juga kan saya sempat joki juga buat ganti device. oh, Dan terakhir saya bisa beli iPhone XR buat bikin konten itu. Nah tantangan itu yang kedua itu karena di COVID ini membludak juga kan konten kreator kan. iya betul. Jadi itu kayak saingan-saingan ide gitu. Oh, Iya, Mas. Saingnya juga ya. Nah jadi brainstorm idenya itu rada gimana ya? Agak susah gitu. Bener, Agak karena susah, bener-bener. banyak banget konten kreator. Jadi kayak kita tuh harus punya ciri khas sendiri gitu di konten kreator. Karena kan nih pastinya banyak juga di luar sana mungkin yang buat konten. Gimana cara kita berbeda dari satu orang ke orang lain ini cara kita buat kontennya, betul. Kalau dari Mas Ferry sendiri gimana nih? Ada nggak sih tantangannya kalau dalam membuat konten itu dari era dulu sampai sekarang? Oh ya, mungkin buat saya tantangannya itu kan ini memang baru pertama kali terjun di dunia YouTube kan. Iya. Ya pasti ada tantangannya kayak buat memenuhi kayak subscriber Iya. ataupun jam tayang tuh susah banget kalau baru awal-awal gitu Jadi loh, Mas. merintis benar-benar dari awal Iya, ya, sampai ke benar. naik mungkin mencapai 100.000 penonton itu aja udah susah mungkin. Nah, Atau mungkin nah, 100 penonton mungkin susah ya. Betul. Berarti itu sebagai tantangan juga buat Mas Ferry. Tantangan. Ada lagi nggak kira-kira tantangan mungkin ada di luar itu? Oh, mungkin supaya saya bisa lebih memenuhi target dari YouTube sendiri kayak kan kalau YouTube itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. Iya. Jadinya saya tuh untuk meramaikan channel YouTube saya tuh kirim ke teman-teman saya, saudara-saudara saya. Untuk subscribe, Iya, untuk untuk bantu ditonton, support bantu lah. support, ya. Ya, buat membangun
supaya lebih berkembang lagi channel YouTube saya. Dari Mas Dodi seperti itu ya. Benar. Nah, terakhir nih dari Mas Kun. Gimana nih, ada nggak sih tantangan konten-konten, apalagi soal makanan ya, konten-kontennya ada nggak sih tantangan-tantangan dari Mas Kun sendiri soal bikin konten di media digital gitu? Sebenarnya sih kalau soal konten sebagai kuliner, kita sebagai ahli kuliner, sebenarnya nggak terlalu banyak tantangannya. Melainkan tantangannya itu dari diri kita sendiri, gimana? Karena orang itu sebenarnya bukan nggak selalu menilai makanannya, tapi juga menilai gimana kita itu menjadi pembawaannya dan gimana attitude kita di lingkup sosial. Karena sebenarnya nggak selalu soal apa yang kita makan di Betul. situ. Jadi orang yang apa yang membuat orang betah itu, Iya. ya itu yang menjadi tantangan kita. Oh, jadi suatu tantangan itu bukan soal apa yang di Bukan soal makanannya, tapi justru gimana pembawaan kitanya. pembawaan kita terhadap apa yang kita kontenkan itu. Iya. Kalau tadi yang saya tahu dari jawaban-jawaban ketiga narasumber kita ini, kayaknya saya ada melihat sedikit ini malah jadi profesi nih kayaknya nih ya. Jadi Iya, konten betul. kreator ini menghasilkan benefit juga buat mas-masnya juga ternyata ya. Monetisasi. Ya betul. Jadi ini kalau yang saya lihat tadi dari jawabannya dari mungkin Mas Andi sama Mas Dodi mungkin sama Mas Kun juga tadi, kalau kita lihat, apalagi tadi si Mas Andi bilang itu dia joki. Joki itu kan nggak mungkin nggak dibayar. Dan juga Mas Dodi tadi. Kalau yang saya tahu di YouTube itu kan kalau misalnya tadi 4.000 jam tayang dan 100 ya, 1.000 subscriber itu pasti ada duitnya juga ya, ada benefitnya juga ya. Mungkin Dimonetisasi dari kalau dari masnya ini, tiga masnya ini, apa emang udah bener jadi profesi nggak sih kalau jadi content creator ini buat kalian? Atau mungkin itu cuma sampingan aja? Mungkin bisa dijawab dari mas. Itu profesi atau enggak kira-kira? Kalau dari aku sendiri sih, mungkin pada awalnya ini bukan profesi sih, tapi kalau apakah ini sudah bisa menjadi ranah yang menggantikan profesi, mungkin sudah hampir bisa. Tapi tetap kembali lagi ke semua orang bahwa ini tuh bukan profesi yang menjanjikan, karena tetap aja dalam profesi seperti ini yang dijual tuh brandingan diri, bukan cuma pengalaman ataupun jam tayang aja gitu. Oh, kalau dari mas gitu. Kalau dari mas Dodi gimana? Kalau saya sendiri mungkin iseng doang ya Mas Iya. Troy ya. Ah. Dari iseng terus saya tuh kayak apa setiap hari ngupload, setiap hari konten kayak kok kayak kecanduan gitu loh. Oh. Jadi kayak kok jadi kayak nyaman terus ya udah pada akhirnya saya untuk terus melanjutkan channel YouTube saya itu buat lebih berkembang, terus kayak memunculkan ide dan juga gimana sih supaya beda aja dari yang sudah ada gitu. Oke. Kalau dari Mas Adi sendiri gimana nih? Itu sebagai profesi nggak sih kalau sekarang, apa emang itu profesi utama atau emang ada kegiatan lain cuman itu masih tetap dijalankan? Kalau saya sendiri sih dari awal sih gabut ya. Terus makin kesini sama kayak Mas Dodi gitu. Kayak apa ya? Kayak ada hype kayak enak gitu ya. Kayak buat itu, kok seneng ya ngeliat views banyak gitu kan. Terus makin kesini dari saya pribadi sih saya menekuni untuk jadi profesi, karena kan dari live streaming sendiri tuh menjanjikan banget. Kita udah dibayar TikToknya, terus juga di gift itu sehari tuh bisa 1 juta sampai 5 juta itu tergantung. Tinggi sekali berarti ya. Tinggi banget. Jadi saya emang menekuni itu. Apalagi kan setiap habis live streaming gameplaynya itu ditransisiin ke YouTube. Nah itu makin naik lagi. iya, uangnya makin banyak lagi. Oke, buat pemirsa dan atau penonton yang ada di rumah, bisa nih ditiru nih dari 3 narasumber. Kalau misalnya konten kreator itu bukan sekedar hanya upload video, tapi kalian juga bisa mendapatkan benefit juga nih. Jadi hasil laba kalian juga bisa terbayarkan. Tapi itu ada prosesnya dari mau sampai ke atas tuh harus memenuhi proses yang benar-benar ekstra ya. Nah, ini ada nih pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi obrolan kita. Ada pertanyaan tadi. Ya. Kalau misalnya saya nanya, ada nggak sih saran-saran khususnya nih ya buat Gen Z, karena kan mas-mas ini masih muda ya. Betul. Gimana sih cara menghadapi kalian dari pressure atau mungkin tekanan ya? Awalnya mungkin kayak malas buat konten, atau buat yang ada di rumah nih, Gen Z yang ada di rumah yang lagi nonton, ada nggak sih saran-saran dari kalian buat Gen Z yang memulai karirnya atau profesinya sebagai content creator? Ada nggak sih? Mungkin dari Mas Kun dulu. Kalau dari aku sendiri sih, jika ada orang yang mau
tertarik gitu jadi content creator, kuncinya itu bukan cuman konsisten dalam memposting, tapi juga konsisten dari kualitas apa yang posting juga. Jadi bukan cuman sering terus ngepost setiap hari atau upload, tapi juga konsistensi dari kualitas videonya juga dipertanyakan gitu. Harus dipertahankan gitu. Nggak boleh. Jadi kita tuh bukan cuman menggait penonton baru yang tertarik sama kita, tapi juga kita bisa menggait penonton lama dan penonton tersebut juga bisa menggait penonton baru lagi gitu. Oke, betul. Jadi bukan soal hanya gimana kita membuat konten, tapi harus kayak belajar dulu bagaimana caranya sebelumnya ya. Jadi nggak langsung kayak upload ini, nggak tahu awal-awal langsung main asal video. Jadi harus benar-benar belajar dulu baru kita bisa mulai. Kalau dari Mas Dodi sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin buat anak muda di luar sana ya, terutama Gen Z, kalau yang pengen baru terjun di dunia konten kreator gitu ya. Kalau dari saya mungkin ya awalnya tuh ya niatkan dulu pada dirinya sendiri kayak ini apa bisa nggak sih gitu. Tapi kalau saya dulu awalnya juga kayak males-malesan, terus juga ya kayak ngapain sih gitu terjun ke dunia YouTube. Tapi kalau emang udah kita tekunin, udah kita jalanin tiap hari, itu malah menjadi kayak profesi yang balik lagi yang tadi itu profesi yang menjanjikan banget. Walaupun banyak suka maupun dukanya kayak naik turun lah gitu. Intinya tuh buat Gen Z di luar sana kalau mau itu jangan malas, dan juga untuk kayak tadi Mas Kun bilang buat videonya itu ya kita harus dibuat semenarik mungkin, dan juga membuat branding di channel YouTube kita, kayak orang mengingat channel kita itu seperti apa sih gitu. Benar. Kalau dari yang saya tangkap ini poinnya itu cuma satu, niat dulu guys. Jadi kalau misalnya niat itu nggak ada, itu nggak bakal bisa berjalan sampai seterusnya. Itu yang dari Mas Dodi tadi. Nah yang terakhir dari Mas Andi, bagaimana nih tantangannya nih? Gimana, ada nggak? Kalau dari saya pribadi, tambahin dari Mas Kun sama Mas Dodi ya, benar, niat itu yang pertama guys. Kalau kita mau buat konten, kalau nggak dari niat itu kayaknya nggak bakal naik gitu. Jadi kayak stuck gitu. Tapi ada yang penting itu pede. Gimana kalian itu harus pede dalam membuat konten. Jadi udah pede, pertama udah niat, pede, konsisten juga penting. Dan yang terakhir ini, kalian itu bikin ciri khas sendiri dari diri kalian. Jadi tuh orang kalau ngeliat kalian tuh ingat gitu, oh ciri khas A nih merujuk ke influencer siapa, tiktoker siapa, youtuber siapa gitu sih. Membranding. Iya, branding dirinya tuh emang harus Timbulkan lagi, ditonjolin lagi gitu loh. Itu kan pembeda ya antara kita sama orang lain gitu guys. Itu penonton semua nih tadi udah tahu kan apa aja sih pesan-pesan ininya dari sumber kita ini buat para Gen Z khususnya nih yang mau mulai jadi konten kreator muda seperti mas-masnya ini. Nah mungkin itu yang tadi saya dapat sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banyak. Makasih juga Mas Kun, Mas Dodi, sama Mas Andi. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, tapi sebelumnya itu tepuk tangan dong buat kita. Dan yang mungkin yang mau nonton bisa dicermati lagi sebagai motivasi buat kalian juga. Apa yang udah disampaikan ini berdasarkan fakta dan nyata. Dan nanti mungkin bisa dicek akun YouTube-nya masing-masing. Dan nanti bisa kalian tonton untuk menjadi sumber referensi kalian. Dan saya Troy Gibran Kora dari acara Talk and Tales dan mengucapkan terima kasih kepada kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.